Um, okay, so today we will be discussing about structure of coordination, and basically this is quite easy. On the surface level, it's easy, but then if we go into deeper aspects of structure of coordination, it will be a bit difficult, especially if we compare between one language and another language, karena aturan bahasa itu jauh berbeda satu sama lain. Jadi akan ada spesialisasi masing-masing. Cuman koridor kita adalah bahwasanya we will discuss it in term of English syntax. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan yang lainnya. Nanti ada juga beberapa fenomena yang mungkin muncul di bahasa lain tapi tidak muncul di bahasa Inggris atau sebaliknya. Mungkin nanti kita juga bisa compare dengan bahasa Indonesia juga dan lain-lainnya. So in the structure of coordination, this is the plan in our RPS. So we basically will discuss the connection between clauses using conjunctions. Fokusnya di arah clause dengan clause, tetapi karena coordination itu very wide, we will now focus not only in clause but also in phrases or in words and words. Jadi semacam itu. And then ada exercise basically, but then because it's during mid-exam, maybe we will minimize the exercise thing. So the first one is definitions. What is coordination? And then what makes it different to subordinations? I have some notes regarding the coordination. Tetapi, saya ingin sebutkan dulu, saya minta teman-teman untuk membaca artikel yang online dari Grant Goodall itu. Goodall ini dia merupakan pakar koordinasi. Jadi sintaks, dia fokusnya di sintaks, terutama lebih detail lagi tentang coordination. Dia sudah nulis sintaks itu sejak tahun 90-an. Tentang coordination itu sejak tahun 90-an. Tahun 2004 yang paling bagus karyanya. Terus kemudian 2017 ini ada beberapa karya lainnya. Jadi dia itu sangat pakarnya di bidang coordination. Makanya saya pilih satu artikel pendek dari dia ini. So what Goodall wrote in that article, coordination in syntax, is basically like a summary of what the coordination in syntax in universally in most language. Tetapi nanti kita akan lihat bahwasanya aplikasinya itu tidak semua bisa diterapkan dalam bahasa Inggris, atau ketika diterapkan dalam bahasa Inggris tidak cocok. Jadi dari list artikel tersebut, contoh-contohnya mayoritas dalam bahasa Inggris, tapi ada juga beberapa yang bukan berasal dari bahasa Inggris. Jadi nanti beberapa kita tunjukkan juga ke teman-teman. Harapannya teman-teman sudah skim through the text and then find several important things regarding these discussions. So my two questions to begin. What is coordination and what makes it different to subordination? Menurut teman-teman, apa sih coordination dan apa yang membuatnya berbeda dengan subordination? Silakan. Anyone wants to comment? What is coordination? And then what makes it different to subordination? You can browse through the text, or if you find something before and you understand something, you can discuss it and here. Silakan, ada masukan? Apa itu koordinasi? Dan apa bedanya koordinasi dengan subordinasi? Silakan. What is coordination? Yes, sir. Ya, silakan. Coordination is a syntactic phenomenon in which two or more elements known as conjunct are linked. Okay, so we have clue that yeah. Gimana, Firja? Yes, sir. Known as conjunct are linked together, often with a junction. Okay. And okay, so we have these two terms. We have conjunct
We have conjunction. Oke, ada definisi lain, teman-teman? My answer. Yes, silakan, Dela. Alright, coordination means combining two sentences or ideas that are of equal value. Okay, so two sentences, combining two sentences equal value. Put this one in capital just to show that this is important ideas. Okay, thank you. Ada lagi? Ada lagi yang punya definisi lain terkait konjang? Okay, we keep this one too. Dua ini kita simpan dulu. So basically, menurut definisi yang teman-teman dapat dari berbagai resource yang Anda pahami, so basically coordination itu link between two or more conjuncts connected with conjunction. Jadi kita ada dua term yang quite similar, conjunct and then conjunction. Terus definisi kedua ada combining two sentences of equal value. Ada term equal here, which is quite similar, basically. Jadi yang dimaksud dengan konjang itu, it can be anything. Konjang, apakah konjang harus sentence atau bisa selain sentence? What do you think? What is konjang? Anyway, what is konjang? Apa itu konjang itu? I'm sorry, Savannah? May I answer? Yes. So conjunct is a word, phrase, or clause linked to another word, phrase, or clause through coordination. So it can be word, phrase, or clause and sentence. Okay. Thank you, Savannah. So basically, as mentioned by Savannah as well as Firda, jadi pada dasarnya konjang itu generally sangat luas cakupannya. Jadi dia bisa words ataupun phrase ataupun clause ataupun sentence sebagaimana disebutkan juga tadi oleh Dela, sentences itu semuanya bisa termasuk dalam konjang itu. Maka akan lebih mudah kalau misalnya kita sebut konjang itu sebagai konstituen. Jadi konjang itu bisa disebut sebagai konstituen. Kalau disebut sebagai konstituen, maka dia artinya sesuatu yang dia punya apa ya? Dia punya peran tertentu. Atau bahkan kalau misalkan kita kesulitan menentukan perannya, maka Anda bisa juga sebut bahwasanya konjang itu merupakan lebih simpel lagi. Dia merupakan elemen, can be anything. Jadi kalau konstituen itu sudah secara makna itu solid. Jadi misalkan a poor boy, kayak gitu sudah satu solid, itu konstituen. Tapi elemen itu can be smaller than that. So for example, a poor boy and girl, kayak gitu. Nah semacam itu kan berarti ada a poor boy, a poor girl. Nah itu dua-duanya ini ada yang bagian yang tidak lengkap karena dilesapkan, ditutup apa ya, diwakili oleh bagian yang di depan. Nah, ini bagian ini bisa disebut sebagai elements karena dia tidak benar-benar sempurna. Jadi semacam itu. Terus yang kedua, what makes it different to subordination? Saya juga setuju dengan equal value yang dimaksud oleh Dela tadi. Jadi pada dasarnya ketika kita bilang bahwasanya ini equal, so it should be that what connects konjang. Jadi konjangnya itu harus terdiri dari misalkan something from equal things. Jadi misalkan word plus word ya equal. Terus kemudian phrase plus phrase, and so on sampai level sentence. Jadi dia yang dimaksud dengan konjang di situ. Coordinate. Karena kita tahunya termnya itu adalah coordinate. Jadi kalau co itu artinya kan dia bersama-sama.
Sementara kita ada clue lain misalkan terkait sub ini, which is will relate to the definitions. But in general, what we mean by coordinate is should be something equal. Jadi ketika Anda cooperate, bekerja sama misalkan dengan istri atau suami Anda, berarti you are of equal value, you are in equal position, something like that. Itu sebagai analogi dari ini. Next, what makes it different to subordination? Jadi kemudian apa bedanya coordination dengan subordination? May I answer, sir? Ya, silakan, Erisha. If combining sentence is about equal, the subordinations is the opposite. So the subordinations is like there is a level of the sentence. I mean, the two sentences combined, but there is one important than the other. Right. Okay. Thank you. And it's Okay. also connect the independent clause and independent clause. Okay. 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 Very complete definitions. Terus ada yang mau nambahi lagi? Beberapa clue yang saya catat adalah opposition. Jadi ada independent versus dependent clause, for example. Terus itu diantaranya. Oke, ada lagi clue lain yang teman-teman dapat dari definisi dari subordination. Silakan. Silakan. Ada lagi? Silakan. Definisi lain. Oke, kita pakai definisi yang disodorkan oleh Erisha tadi. Jadi pada dasarnya yang membedakan antara coordination dengan subordinations is that in coordination, so this is something equal, while in subordination, one thing is more important than other thing. So that is a hierarchy di mana ini ada yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi itu yang kemudian membuat berbeda antara kedua konsep ini, which is that's the agreed point by many syntacticians. Jadi ini definisinya secara umum mungkin yang kita bisa temui di berbagai bacaan kita. So basically coordination is a complex syntactic structure that links together two or more elements. Kita sebut sebagai konjang, Anda juga bisa sebut sebagai conjoins. Conjoins ataupun konjang ini merupakan konstituen atau elements. Pokoknya dia itu clue-nya kalau di sini adalah bahwasanya dia dihubungkan dengan coordinator dan dia ini sesuatu yang equal, of equal value, semacam yang tadi disebutkan. Di sini disebutkan kompleks, tidak berarti sangat sulit. Walaupun mungkin memang kalau dalam tataran sintak yang lebih detail, kita bisa melihat bahwa ini termasuk isu yang cukup pelik untuk dipahami. Tapi yang dimaksud dengan kompleks itu karena dia melibatkan lebih dari satu komposisi. So, satu sentence itu simple sentence, tetapi kalau misalkan sentence-nya ada anak kalimatnya, atau kemudian ada kalimat lain yang di-attach dengan sentence itu, kita menyebutnya sebagai complex sentence. Jadi semacam itu. Ini kompleks itu refers to not a simple one, bukan sekedar subjek plus verb plus komplementnya kayak gitu, tetapi lebih mungkin subjek plus verb plus objek yang kedua kayak gitu atau lainnya. Jadi ada hal tambahannya. Dan sebagaimana disebutkan teman-teman, ada coordinator yang menghubungkan, tetapi coordinator ini kadang-kadang lebih sering kita sebut sebagai conjunction. Cuma karena kita ada dua term, yaitu coordination dan subordination, maka kadang-kadang kita lebih spesifik menyebutnya coordinating conjunction atau subordinating conjunction. Jadi semacam itu. Karena kalau term conjunction saja atau coordinator saja itu biasanya sangat general. Terus
bentuknya banyak pada dasarnya, tetapi yang paling sering dianalisis orang dan paling sering dimunculkan dalam sinteks itu kan biasanya yang paling sering muncul, kasus-kasus yang paling sering muncul. Dan 3 conjunction yang paling umum digunakan adalah and, or, atau but. My question would be, are those sentences coordinating sentences atau struktur of coordination itu apakah hanya diwakili oleh 3 ini, and, or, dan but, atau ada yang lainnya yang bisa mewakili? Kalau coordination, bagaimana Anda menghubungkan satu elemen ditambah elemen berikutnya seperti itu? How do you do that? Is there any other words atau other coordinator which you can use to combine 2 elements of similar or equal value tadi? Ada nggak? Using Nor. for, nor, I'm or. sorry, Dela. Use the conjunction for, nor, Okay. yet, so. Yeah, Okay. that's all. Oke, baik. Baik, itu tadi contoh beberapa coordinating conjunction lainnya yang bisa kita gunakan. Ada beberapa jenis coordinating conjunction yang cukup sering kita gunakan. Sorry, yang ini. Kalau misalkan saya mengajar sesi essay writing, kadang-kadang saya tunjukkan ini. Ini 7 coordinating conjunction yang cukup sering digunakan. Jadi disingkat sebagai fanboys, for, and, nor, but, or, yet, and so. Dan ke-7 ini biasanya mereka membuat apa ya? Walaupun di situ akan ada, Anda akan lihat ada misalkan seperti koma di sini, setelahnya sebelumnya but, sebelumnya nor, sebelumnya for, sebelumnya yet. Or, kalau or biasanya kita nggak usah pakai koma atau so. Tetapi kadang-kadang mereka ini dalam beberapa software itu ditunjukkan tanpa koma. Jadi misalkan Anda pakai Grammarly atau ProWriting Aid, nanti misalkan Anda tulis di situ pakai koma, biasanya Anda disuruh menghapus komanya. So for example yang pakai but ini, all the children wanted to eat pizza but no one wanted to buy it. Biasanya kalau Anda tulis ada komanya, biasanya diminta untuk dihapus. Jadi kadang-kadang muncul seperti itu, kadang-kadang. Itu basically coordinating conjunctions yang paling sering kita temui itu, tapi 3 poin tadi itu tadi. Jadi ini and, but, sama or ini yang paling sering kita temui rather than the other 4. Tetapi kita juga bisa memunculkan yang 4 bentuk lainnya, walaupun itu jarang digunakan dalam contoh-contoh. Biasanya kalau kita ambil di sinteks itu kan contoh itu yang paling sering muncul saja. Occurrence yang paling sering muncul. Jadi keempat yang lainnya itu relatif lebih jarang digunakan daripada yang ketiga ini. So the main coordinators would be and, which shows conjunctive. Sebagaimana kita bilang tadi, co refers to related, connected, something like that. While disjunctive berarti dis itu tidak. Disjunctive refers to you need to negate one options. Jadi kalau enggak yang satu, ya kedua. Jadi option semacam itu. While adversative, kalau misalnya kita refer ke adverse, adverse itu artinya apa? Adverse. Adversative. Ada yang ingat? Adverse. Perlawanan, sir. Oke, adverse, ya. Adverse itu hampir sama dengan converse, conversely semacam itu. Adversely kayak gitu. Jadi itu bertentangan. Jadi either this one or this one, but then you cannot choose one of them. Kalau ini enggak, berarti ini selalu negatif semacam itu. So it can be negative, positive, and it can be negative. Kalau or, it can be positive and positive, but then you need to choose one. Ada 2 orang yang misalkan menyatakan cinta kepada kita, dan kita harus milih satu. Itu disjunctive. Tetapi kalau adversative, it's like dendam kesumat,
kalau nggak dia yang mati, saya yang mati, something like that. Itu hubungannya kalau misalkan relasi meaningnya semacam itu. Terus, sebagaimana Anda sebutkan tadi, kalau subordination is basically hierarchical syntactic structure. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang lebih penting daripada yang bagian lainnya. So one of them will be the main clause, another one will be subordinate. Main clause ini Anda biasanya sebut sebagai independent constituent, bukan constituent, kalau ini sentence. Biasanya subordination itu dalam bentuk level sentence. Sementara yang subordinate berarti dia adalah dependent clause atau sentence. Ini yang paling sering umum kita gunakan. Dan subordinator, misalkan apa contohnya subordinator yang sering kita jumpai? Also, even I'm sorry? Because. So, even though. Also, because, okay. Thank you. Also, because, while, when, blah, blah, blah. Dan when I do something like this, they do something like that. Jadi itu contoh beberapa yang kita sering jumpai. Okay. Right. Kita running through. So, coordination occur in many levels. Sebagaimana ditunjukkan di buku di artikelnya Goodall tersebut, it can happens in the level of word, in the level of phrase, or in the level of clause. Jadi semacam itu. Word could be, for example, John and Mary entered the room. Phrase could be in, for example, we have our friend and our teacher. Jadi ada dua level di sini, cuman bagian di sini our yang di kedua ini kan kita lesapkan. Jadi pada dasarnya kan ini tulisannya harusnya our friend and our teacher send us greeting. Atau tulisan yang lebih kompleks lagi berarti our friend send us greeting and our teacher send us greeting. Jadi semacam itu. Kemudian ketika di-combine to make it more economical, jadi lebih ekonomis bahasanya. Maksudnya ekonomis itu pendek tapi efektif, semacam itu. Makanya kemudian ada yang dilesapkan dan digabungkan, terus kasih connector semacam ini. And then ada bagian-bagian yang lainnya yang juga kita bisa lihat di situ. Ini yang contoh berikutnya ini saya ambilkan dari ini Wikipedia karena lebih mudah di sini ada kelihatan muncul label-labelnya. Jadi misalkan secara leksikal Anda bisa lihat lexical item Sarah, nominal item Sarah and Shalani went to town. Ini noun plus noun. Atau noun phrase per noun phrase seperti the chicken and the rice go well together, semacam ini juga bisa. Atau level, for example, at the level of clause and clause, bagaimana yang paling akhir, we appreciated that the president understood the criticism and that he took action. Jadi ini contoh yang bentuknya clause. So sebagaimana disebutkan sebelumnya, it can happens on the level of word, in the level of phrase, or in clause. Bahkan sentence plus sentence juga bisa, tetapi biasanya kita refer kalau mereka dalam satu sentence, misalkan penggunaan and, itu kan berarti mereka dalam satu sentence. Maka mereka ini biasanya di refer sebagai clause. Although it can be like, this is called like sentence. Jadi kita bisa anggap ini sebagai sentence juga. Di sini we appreciated that the president understood the criticism and that he took action. Sebagaimana itu. Ataupun misalkan dalam bentuk benar-benar sentence, jadi bukan semacam ini, kita bisa the president understood the criticism and the army general. Misalkan ini konteksnya membicarakan tentang politik action. Nah, semacam ini.
Ini juga termasuk clause and clause. Jadi bukan hanya dia subclause per subclause, tetapi ini juga bisa independent clause 1 plus independent clause 2. Nah, semacam itu. Oke, sampai titik ini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang